SAR bersama anggota TNI dan masyarakat bahu-membahu menyelamatkan seorang bayi mungil berusia 2 minggu yang terseret arus banjir di Sumatera. Bayi mungil ini akhirnya berhasil diselamatkan dibawa ke tempat yang aman. Sementara kedua orang tuanya telah meninggal dunia imbas dari banjir bandang. Proses evakuasi bayi mungil berusia 2 minggu ini berlangsung dramatis dengan gotong royong warga di lokasi kejadian. Ya, pemirsa, menangani bencana alam di Aceh, TNI Angkatan Udara mengevakuasi seorang ibu yang hamil di Kabupaten Aceh Timur menuju Bandara Malikus Saleh. Evakuasi udara dilakukan setelah akses darat di wilayah tersebut terputus akibat dampak bencana. Dengan mengutamakan keselamatan ibu dan bayi, helikopter membawa pasien menuju fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain evakuasi medis, helikopter yang sama juga mendistribusikan logistik bagi warga terdampak di Kabupaten Gayo Lues serta Kabupaten Aceh Tengah. Evakuasi tersebut merupakan respon cepat TNI AU untuk memastikan keselamatan warga di wilayah terisolasi. Ratusan siswa yang terisolasi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli, Sumatera Utara dievakuasi anggota TNI. Evakuasi siswa menggunakan helikopter dan pesawat Hercules milik TNI. Ratusan siswa berlarian saat memasuki helikopter milik TNI di lapangan Matauli menuju Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara untuk melakukan konsolidasi awal. Sebanyak 150 siswa ini sebelumnya terisolasi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli, Sumatera Utara. Momen lucu terjadi saat para siswa tiba di lokasi pengungsian. Salah seorang siswa menanyakan kepada petugas soal apakah ada biaya evakuasi naik pesawat TNI tersebut. Pak, bayar nggak Pak katanya? Nggak ada bayar. Angkatan udara nggak ada yang bayar. Terima kasih Pak. Ya, baik belajar. Terima kasih Pak. Pakai jadi AU Pak. Pakai jadi AU. Baik ya. Setelah dilakukan konsolidasi awal di Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, selanjutnya para siswa dievakuasi ke tempat yang lebih aman menggunakan pesawat angkut Hercules menuju Lanut Suwondo, Medan. Pemirsa, korban hilang akibat banjir bandang di Pulau Sumatera masih terus dicari. Sejumlah orang tua juga mencari anaknya yang masih belum ditemukan hingga saat ini. Inilah seorang ibu yang terus mengangkat kayu, pepohonan, dan sejumlah reruntuhan bangunan akibat banjir bandang. Bukan mencari harta, bukan mencari sisa barang yang bisa diselamatkan. Dia mencari putrinya. Perumahan Abi Lubuk, Minturun, Kecamatan Koto Tengah Padang diterjang banjir bandang, tanah longsor, dan seluruh bangunan terendam. Sang suami yang saat itu berupaya menyelamatkan putrinya lebih dulu ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Namun putrinya yang berusia 3 tahun hingga sekarang masih hilang. Belum selesai duka menerima kenyataan suami telah tiada, sang ibu tetap berupaya mencari putrinya. Telah. Mira matulang. Oh, tulang. Dapat tulang. Lah, saya orang tulang. Matulang, betah. Nasib tak berbeda jauh dengan seorang pria paruh baya di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Oh, tulang. Berhari-hari, di tengah rasa lapar dan haus, juga rasa lelah, pria ini tak peduli dan terus mengeruk tanah dengan tangannya. Di tengah rasa lelah,
Ia meratapi nasib. Putrinya masih belum ditemukan hingga sekarang. Sejumlah warga mengajaknya untuk beristirahat. Nanti biarkan tim SAR yang akan lanjut mencari. Namun pria ini menolak. Tuhan Yesus mati. Keluari. Saya orang mau tulang, lagi diupayain lo tulang dah. Bangun. Kita tulang dah. Kita tulang. Baruku batu luar yang non dokter ini. Apa tu Tuhan? Kita mau tulang, tulang, tulang. Oh, tulang. Batu kamu tidak ni. Pria paruh baya ini terlihat lemas, namun masih menolak diajak mengungsi. Ia ingin terus mencari putrinya yang hilang akibat banjir bandang. Pemirsa, banjir bandang dan longsor yang menerjang Aceh mulai surut. Warga Pidijaya mulai mengais sisa-sisa harta benda yang terkubur lumpur akibat derasnya banjir bandang. Sepekan sudah bencana banjir bandang dan tanah longsor menerjang Tanah Rencong. Kondisi darurat ini membuat warga kehilangan nyawa dan harta benda. Surutnya banjir di Kabupaten Pidijaya membuat warga kembali ke rumahnya untuk mengais sisa-sisa harta benda yang masih bisa digunakan. Raka Adi dan orang tuanya, warga desa Manyangcut, kini mulai mencari harta benda miliknya yang tertimbun material banjir dan longsor. Untuk saat ini rumah belum bisa dimasukin karena penuh dengan lumpur. Seperti yang Bapak lihat sekarang, rumahnya udah tenggelam sama lumpur. Kami tidak bisa apa-apa, pakaian semuanya sudah terendam. Kami hanya bisa menyelamatkan diri waktu kejadian. Jadi kami tidak bisa ngapain-ngapain lagi di rumah sini. Di Kabupaten Pidijaya Aceh, ratusan kendaraan roda 2 dan 4 hingga hari ini masih tertimbun lumpur dan belum dievakuasi. Tapi dulu cepat diperbaiki. Dari Pidijaya Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pasca diterjang banjir bandang, puluhan warga di daerah Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat yang terdampak berupaya mencari sisa-sisa barang berharga mereka yang tertimbun material lumpur. Meski demikian, aktivitas warga sekitar masih terganggu. Haluan seti dulu. Pak, ngadu kami dapat air nanti, Pak. Iya, Pasca diterjang banjir bandang, puluhan warga di daerah Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat yang terdampak berupaya mencari sisa-sisa barang berharga mereka yang tertimbun material lumpur. Meski debit air Sungai Batang Kuranji yang mengaliri bendungan Gunung Nago mulai berkurang, namun aktivitas warga masih terganggu karena banyaknya material kayu dan lumpur yang menumpuk di permukiman warga. Rumah ibu hanyut. Untuk barang-barangnya gimana? Ya ada, keluar kami terpikir, Pak. Nggak ada. Iya, tersisa, Pak. Iya, tersisa. Nggak ada yang selamat barang-barangnya. Mana, Bu, Pak, ada selamat ini aja, namanya ondanya di sini, Pak. Sebagian warga kehilangan rumahnya yang hanyut terbawa arus banjir bandang dan saat ini warga berharap agar tempat tinggalnya bisa kembali dibangun. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.